VP, singkatan dari Ferry Basuki gitu. Nah, terus ada Wibowo di sini, artinya saya orang Batak ya. Orang Jawa gitu ya. Saat ini saya sebagai Widya Iswara Ahli Media di Pusdiklat BPS ya. Kalau dilihat dari sejarah kerja saya pernah di BPS Provinsi Kalimantan Timur ya, di BPS Kota Balikpapan, di BPS Kota di Provinsi Kalimantan Timur, BPS Kota Trogong, terus kemudian di BPS Pusat ya, di Direktur Sistem Informasi Statistik dan Diseminasi, dan mulai 2017 sampai saat ini saya di Pusdiklat BPS gitu. Saya pernah ditugaskan juga menjadi pejabat pengadaan sekitar tahun 2012 sampai 2017. Jadi aturan yang berlaku waktu itu masih ya Perpres 54 ya 2010 dengan kaitannya yang di 2011 itu. Jadi saya di sini karena sekarang saya menjadi koordinator tim di dalam Diklat PDJ di Pusdiklat BPS, jadi saya sekarang sedang mengadaptasi dengan aturan yang baru. Jadi saya baru belajar lagi gitu, mengingat-ingat ya masa lalu yang sudah lama saya tinggalkan gitu. Jadi sesuatu hal yang ya termasuk baru karena aturannya benar-benar banyak perubahan ya, termasuk PPHP dulu ada sekarang nggak ada misalnya gitu. Itu sekilas saya ya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan? Nggak perlu ya. Istri satu, anak satu gitu. Baik Bapak Ibu, saya lihat Bapak Ibu di sini kayaknya tegang semua gitu. Kalau tegang itu biasanya kita sulit menerima sesuatu. Jadi sebaiknya kita semua main hati. Kenapa saya bilang main hati? Sesuatu yang kita lakukan senang itu biasanya ingat selamanya. Contoh di sini saya ambil contoh misal Pak Wiryawan juga Pak Wiryawan sudah berkeluarga? Sudah Pak. Sudah punya istri ya sekarang. Tapi apakah istrinya itu adalah orang yang dicintai pertama kali? Belum tentu kan. Nah pertanyaannya, orang yang disukai pertama kali masih ingat nggak namanya sampai sekarang? Masih. Masih ingat kan? Nah itu karena pakai hati. Kalau masih pakai hati, jadi selalu ingat. Nah, supaya ya masih ingat juga kan? Masih ingat karena kita main hati. Jadi senang otomatis akan membantu daya ingat kita. Nah kita sekarang bersenang-senang dulu sebelum masuk materi gitu kan? Caranya gimana? Caranya gimana? Di sini Bapak Ibu di sini kenal yang namanya kelinci kan ya? Kelinci, kalau saya bilang tembak-tembakan ya, menembak itu di sini banyak orang Polri, saya kalah jago. Tapi belum tentu kalau menembak kelinci lebih jago dari saya gitu. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kalau kelinci itu lambangnya di mana? Telinga dua. Ya, telinga dua ya. Nah, kelinci. Kalau menembak saya lambangkan pistol adalah ini, door gitu ya. Jadi kalau saya peragakan di sini saya kantongi atau saya taruh sini, semoga saya kedengeran ya. Nah, caranya gimana? Nah, mungkin nggak perlu berdiri, duduk aja nggak apa-apa. Dan caranya tangan kiri kita menjadi kelinci, ya, seperti ini. Tangan kita menjadi, yang kanan kita menjadi pistol, senjata. Caranya gimana? Ya, kalau saya bilang door, berarti yang kanan menembak door. Tapi karena kelincinya lincah, nggak kena, dia balik tembak, jadinya der. Nah, gitu ya. Kalau sebelum door, der. Ya. Saya coba level setengah dulu, ya, level setengah ya. Saya sudah door, der, door, der. Nah, itu level setengah. Nah, sekarang saya naikkan supaya konsentrasi kita semakin tinggi ya. Saya naikkan ke level 1 ya. Oke, siap ya? Tangan kiri jadi kelinci, kanan nembak ya. Dor der. Der. Ada yang kurang mana ya?
Ininya Susah ya. begini, Pak. Oke, itu konsentrasi kita pertama dulu ya. Nah, saya sekarang naikkan konsentrasi yang lebih tinggi lagi, tapi saya lepas kelincinya dulu, kelincinya kabur gitu kan. Nah, sekarang saya akan fokuskan ke otak kita ya. Instruksinya satu ya. Instruksinya adalah ikuti kata-kata saya. Paham ya? Instruksinya adalah ikuti kata-kata saya. Oke? 5 tambah 10 5 tambah 10 dibagi 20 dibagi 20 kali 5 kali 5. jumlahnya berapa? Jumlahnya Alhamdulillah ya. Ternyata Bapak Ibu di sini sudah konsentrasi gitu. Jadi ikuti kata-kata saya. Jadi jumlahnya berapa gitu. Karena susah Pak kita. Ya, susah. Karena malas meeting. Kalau gampang. Kalau mudah kita jawab Pak. Mudah dijawab ya. Kadang saya juga menggunakan itu yang lain ya. Kadang saya bicara itik dan ayam, begitu panjang, titiknya berapa kan gitu. Nah, oke, saya lihat di sini sudah konsentrasi semua, karena sudah konsentrasi semua, baru saya akan masuk ke materi, ya. Materi ya, yang ringan-ringan dulu lah. Saya nggak mau yang susah-susah, karena kalau yang susah itu biasanya kita susah mengingat saja. Gitu. Jadi saya juga review dulu, ya. Dari Bapak Ibu di sini semua apa aja sih yang kita pelajari di dalam materi PBJP level 1. Pertama tentu kita pelajari yang namanya perencanaan PBJP ya. Sudah dibahas, di sini ada proses perencanaan ya, sesuai dengan peraturan Presiden 16 tahun 2018 dan perubahannya di Perpres 2021, kemudian dilanjutkan dengan proses penyedia ya. Di sini ada review dokumen persiapan yang tadi sudah dibahas ya, terus ada tahapan pemilihan, penyusunan daftar penyedia, negosiasi sampai dengan melakukan bahan informasi terkait. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah bagaimana atau apa itu mengelola kontrak PBJP. Ya, ini yang menjadi fokus kita di sini. Nah, kemudian dilanjutkan mengelola PBJP secara keseluruhan. Ya. Tapi sebelumnya diawali dengan pengantar rantai pasok dan pengantar pengadaan barang dan jasa. Kenapa? Ya supaya kita paham kaitannya di mana istilahnya pengadaan barang dan jasa itu ada kaitannya dengan proses manajemen rantai pasok yang supaya kita semua juga bisa memahami bahwa tujuan utama pengadaan barang dan jasa itu kan menghasilkan barang yang tepat ya. Penghasilan barang yang tepat dan tentu memiliki value for money. Oke, saya akan fokuskan di mengelola kontrak PBJP. Nah, pada saat kita mempelajari di dalam pengelolaan kontrak itu tentu ada indikatornya. Ya, indikator yang ingin dicapai kalau kita di sini di dalam pengelolaan kontrak itu pertama kita mampu menjelaskan ya pengertian mekanisme kontrak pengadaan barang jasa pemerintah. Kemudian kita mampu bagaimana proses pembentukan tim pengelola kontrak, pengendalian kontrak, serah terima hasil pengadaan barang jasa, evaluasi kinerja, perumusan kontrak pengadaan barang jasa, risiko pengelolaan kontrak, dan kita mampu juga mengidentifikasi dan mengumpulkan bahan ya, informasi yang dibutuhkan untuk mengelola kontrak pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, ini terus kebetulan di sini saya mendapat materi jenis kontrak dan bentuk kontrak ya. Itu kalau kita kembalikan itu ada di dalam kelompok di dalam kelompok pengertian mekanisme kontrak ya. Nah, di sana begitu kita masuk ke pengertian dan mekanisme kontrak pengadaan barang jasa pemerintah, nah, ada dibagi menjadi sub bahasanya adalah kontrak, para pihak dalam kontrak, siapa saja yang terlibat, jenis-jenis kontrak, bentuk-bentuk kontraknya, anatomi naskah perjanjian, uang tukar dan jaminan PBJP. Nah, saya akan fokus ke jenis kontrak dan bentuk kontraknya, ya, supaya kita lebih fokus di sini sesuai dengan yang menjadi tugas kita. Sekarang kita
akan memahami atau bekerja dengan kontrak itu harus paham dulu apa sih yang namanya kontrak, ya. Kenapa di sini kadang-kala kalau definisi atau kita belum sepakat, ya, belum sepakat apa itu yang disebut dengan kontrak, itu akan bisa menyebabkan miss gitu ya. Jadi kalau kontrak, saya ibaratkan begini, ya. Kalau secara definisi itu kan perjanjian tertulis gitu ya, antara PK, KPK dan penyedia barang jasa pelaksana tata kelola. Ini secara konsep susah ngingetnya gitu kan, atau sebuah perjanjian hukum antara dua pihak lebih yang bermaksud untuk membuat hubungan resmi, susah diingat kayak gitu kan. Cara gampang ingetnya gimana? Ya, saya ambil contoh lah sini yang muda sampai Mas Tino deh ya. Mas Tino ya, Mas Tino sudah berkeluarga juga kan? Nah, sudah berkeluarga itu kan berarti diikat dengan kontrak, ya, kontraknya dengan ijab kabul, dengan perjanjian gitu kan. Nah itu berarti Mas Tino sudah melakukan kontrak gitu. Tapi lain ceritanya pada saat pacaran, oh saya janji sehidup semati misalnya itu belum disebut kontrak, kenapa? Belum tertulis gitu kan. Nah ini begitu orang menikah itu tertulis, kontrak itu ya harus tertulis, apalagi berkaitan dengan pengadaan barang jasa pemerintah gitu kan, jadi harus tertulis. Nah dengan adanya perjanjian itu yang tertulis itu yang nanti bisa kita jadikan pedoman bagi pokja pemilihan, ya, terus pedoman bagi penyedia, pedoman bagi pejabat penandatangan kontrak dan penyedia. Nah itu yang apapun yang tertulis itu yang akan kita jadikan pedoman itu. Nah terus di balik itu semua, ya, tentu ada pihak-pihak yang terlibat. Siapa saja pihak yang terlibat dalam kontrak, gitu kan? Nah, kalau di dalam PBJP, jadi pihak pertama itu pejabat penandatangan kontrak itu adalah bisa PA, KPA, atau PPK, gitu. Nah, terus di pihak kedua itu penyedia barang atau jasa yang telah ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan itu secara konsep, ya. Jadi cukup clear ya, nggak ada yang bingung atau clear di sini tentang itu. Jadi yang diikat ya dan tertulis gitu. Nah itu konsep ya, satu kata kunci dia adalah perjanjian, ya, terus secara hukum sah, tertulis dan menyebabkan suatu hubungan resmi, ya, berlaku menurut hukum. Oke, nah lanjut ya. Kita masuk ke jenisnya, jenis-jenis kontrak itu apa aja, ya. Kita kenal jenis kontrak yang ada, ya. Itu kita bisa kenal ada lumsum, ada harga satuan, ada gabungan lumsum dan harga satuan, ada kontrak payung, biaya plus imbalan, putar kunci dan waktu penugasan. Ya. Ini sesuai dengan Perpres 12 tahun 2021. Ada perubahan dari Perpres sebelumnya, Perpres 16 tahun 2018. Ini yang diperbaiki. Nah, jenis-jenis kontrak tersebut itu disesuaikan dengan jenis pengadaannya. Ya, sebagai contoh di sini, kalau jenis pengadaan kita adalah jenis pengadaan barang, maka jenis kontrak yang bisa dipakai itu adalah lumsum, harga satuan, gabungan lumsum dan harga satuan, kontrak payung dan biaya plus imbalan. Itu kalau kita bicaranya adalah barang. Gitu. Terus begitu kita bicaranya pekerjaan konstruksi, kita nggak bisa melakukan yang namanya kontrak payung ataupun waktu penugasan untuk jenis kontraknya. Begitu kita bicara jasa lainnya, itu mirip seperti kita bicara kalau pengadaan barang. Artinya dari lumsum sampai dengan biaya plus tambahan. Begitu kita bicara jasa konsultasi dan jasa konsultan konstruksi, nah ini mulai agak unik, gitu ya. Begitu jasa konsultasi dan jasa konsultan konstruksi itu yang bisa digunakan adalah lumsum dan waktu penugasan. Cuma begitu di jasa konsultasi itu bisa juga
ada kegiatan kontrak payung. Jadi bedanya yang paling sedikit di sini kalau kita bicaranya jasa konsultan dan jasa konsultan konstruksi dan jasa konsultansi. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, terus begitu kita bicara bentuk kontraknya, ya, bentuk kontraknya kita bisa bicara bukti pembelian, ya, bentuknya kwitansi, surat perintah kerja, surat perjanjian, dan surat pesanan. Nah, itu nanti tinggal kita sesuaikan dengan nilai barangnya. Oke, maaf. Mungkin kalau kita bicaranya seperti ini secara teoritis susah ya, susah dicerna. Saya akan coba pakai simulasi aja, ya, simulasi ya, supaya bisa diterapkan langsung. Kalau diterapkan bagaimana sih? Nah, saya coba langsung menerapkan. Misal ini saya bicara kasus deh, ya, saya bicara kasus, ya. Misal saya mau mengadakan pengadaan obat, ya, di masa endemi, pelaksanaannya di tahun 2023, gitu. Nah, begitu kita mau mengadakan obat, ya, obat itu berarti kita bicara apa? Pengadaan barang, ya. Nah, begitu kita bicara pengadaan barang, berarti kita harus berpikir pengadaan barang kontrak yang sesuai apa? Kita lihat tadi, ya, pengadaan barang kontrak yang sesuai dengan ini, ya, bisa lamsam harga satuan sampai dengan biaya plus imbalan, ya, ini, ya. Jadi kalau saya cek, dia bisa lamsam sampai dengan biaya plus timbalan, gitu. Terus kita harus perhatikan juga waktu pekerjaannya gimana. Waktu pekerjaannya sudah ditentukan, yaitu 1 tahun di tahun 2023. Oke, kalau kita jabarkan lagi di sini sesuai Perpres 2021, untuk pekerjaan ini yang memungkinkan adalah lamsam dan kontrak payung, gitu ya. Nah, begitu kita bicara langsung, itu tertera ada pekerjaan yang harganya pasti, gitu, harga pasti dan tetap, jangka waktunya tertentu. Tapi begitu kita bicara kontrak payung, berlaku untuk harga satuan dan waktu tertentu, tapi volumenya, nah ini volumenya ini apa istilahnya belum dapat ditentukan. Nah, kalau kita bicara obat, ya, dalam 1 tahun kita belum bisa bicara volume yang akan terpakai berapa. Nah, itu idealnya baru kita menggunakan kontrak payung, gitu. Jadi itu logik alur berpikirnya, ya, Bapak Ibu. Itu mudah-mudahan ini bisa memberi gambaran, karena keterbatasan waktu juga, ya, itu tadi bagian dari evaluasinya. Jadi saya akan langsung ambil reviewnya aja, ya. Kontrak itu bisa kita ambil dari jenis kontraknya, dari unsur sampai dengan waktu penugasan. Terus bentuk kontraknya bisa kita bagi dari bukti pembelian sampai dengan surat pesanan, ya. Itu mudah-mudahan dari obrolan kita yang singkat ini bisa memberi manfaat buat kita semua. Akhir kata, ada sedikit quote, ya, kalau tadi Pak Wiji pakai bahasa Inggris, saya ikut bahasa Inggris juga, ya. If the plan doesn't work, change the plan, but never the goal. Ya, artinya jika yang kita rencanakan itu tidak berhasil, maka ubahlah rencananya. Tapi jangan pernah merubah tujuannya. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.